Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante akan menjelaskan pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya adalah, dikatakan ada 7 kekayaan yang mulia atau Sata Arya Dhana. Nah, sebelum Bante membaca lebih lanjut pertanyaannya, Bante ingin jelaskan dulu apa itu Sata Arya Dhana. Jadi, apa yang disebut dengan Sata Arya Dhana bisa Anda temukan di kitab Anguttara Nikaya, kitab ke-7, Sutta nomor 5-6. Nah, di Sutta nomor 5 itu penjelasannya lebih singkat, di Sutta nomor 6 penjelasannya lebih panjang. Nama sutanya adalah Withata Dhana Sutta. Withata artinya penjelasan panjang, Dhana artinya kekayaan. Nah, ada 7 jenis kekayaan yang Sang Buddha jelaskan di sana, yang disebut dengan Sata Arya Dhana. Nah, apakah 7 itu? Yang pertama adalah Saddha atau keyakinan. Yang kedua adalah Sila atau moralitas. Yang ketiga, Hiri atau rasa malu berbuat salah, malu berbuat jahat. Yang keempat, Ottappa. Ottappa biasanya diterjemahkan sebagai takut berbuat jahat, takut berbuat salah. Yang kelima, Sutta atau pembelajaran atau pemahaman, ya, pembelajaran atau mendengar, ya, mendengar Dhamma. Kemudian yang keenam adalah Caga, yaitu kedermawanan. Yang ketujuh adalah Panya atau kebijaksanaan. Nah, di Sutta Withata Dhana Sutta tersebut menjelaskan lebih panjang apa yang disebut dengan Saddha yang pertama, keyakinan. Nah, keyakinan ini kepada siapa? Keyakinan kepada Buddha. Bahwa Buddha itu adalah seorang arahat, ya, seorang Sammasambuddha, seorang Wijacarana Sampana, ya, yang sempurna tindak tanduknya, ya, pengetahuan dan tindak tanduknya. Nah, 9 kualitas Buddha yang sering umat Buddhis baca yaitu Itipiso, Bhagawa, Arahang, dan lain sebagainya. Nah, 9 kualitas Buddha tersebut dia memiliki keyakinan. Jadi keyakinan ini adalah terhadap kualitas Buddha. Nah, tentunya kalau seseorang meyakini kualitas Buddha, maka secara otomatis juga, ya, secara alami, dia juga akan meyakini Dhamma. Kenapa? Karena Dhamma adalah ajaran Sang Buddha. Ya. Kemudian Sangha. Sangha adalah murid Buddha yang melatih sesuai ajaran Buddha. Ya. Jadi otomatis jika keyakinan terhadap Buddha, maka juga berarti keyakinan terhadap Dhamma dan Sangha. Nah, yang kedua, ya, disebut sebagai sila. Apa itu sila? Ya, nah, dijelaskan di sini sila secara spesifik. Ya, Buddha menjelaskan bahwa ini adalah Pancasila Buddhis. Ya, nah, sila pertama sampai sila kelima. Nah, itu Bante nggak jelasin lagi, ya. Jadi untuk perihal sila Buddhis ini, ya, 5 sila inilah yang dimaksud dengan sila kekayaan, ya, kekayaan. 7 kekayaan orang suci, ya, atau 7 kekayaan yang mulia dijelaskannya. Yang ketiga adalah hiri. Hiri adalah malu. Malu apa? Perihal melakukan perbuatan buruk atau kama buruk lewat ucapan, perbuatan, dan pikiran. Ya. Nah, dia malu terhadap 3 hal ini. Kemudian malu juga perihal hal-hal yang bisa menimbulkan sesuatu yang salah atau kama buruk. Ya. Nah, yang keempat adalah Ottappa, takut. Takut apa? Takut melakukan hal-hal buruk atau kama buruk dari ucapan, perbuatan, dan pikiran. Nah, yang kelima adalah Sutta. Sutta adalah pembelajaran atau kadang bahu sutta disebutkannya, banyak belajar atau banyak mendengar. Nah, ini sesungguhnya adalah bukannya perihal berapa banyak yang dia dengar, ya, tetapi yang esensi dari sutta ini adalah kualitas batinnya yang
Kalau ya mereka belajar, ya mereka yang memiliki Sata Aryadhana ini, kalau mereka belajar, mereka akan mengingat apa yang dipelajari. Kemudian kadang-kadang ya untuk bisa selalu mengingat apa yang dipelajari, mereka mengulangnya berulang kali. Ya, apakah secara verbal atau di dalam pikiran. Nah, kadang mereka juga menginvestigasi di dalam pikiran mereka. Kemudian mereka juga merealisasinya dengan pandangan, katanya gitu ya. Nah, jadi 5 hal ini adalah kebiasaan ya dari mereka yang Bahusutta. Ini yang esensial dari kualitas Bahusutta tersebut ya. Nah, yang keenam adalah caga, kedermawanan. Nah, di sini secara spesifik Buddha menjelaskan jika umat awam, ya, jika seorang umat awam tinggal di rumah, ya, dia akan selalu dermawan. Artinya tangannya itu terbuka untuk menolong, selalu berusaha memberi jika ada kesempatan, ya. Jadi tidak kikir, tetapi berusaha memberi. Nah, itu juga salah satunya kualitas dari kekayaan yang mulia ini. Nah, yang terakhir adalah panya, kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan yang seperti apa? Secara spesifik Buddha jelaskan, kebijaksanaan di sini adalah kebijaksanaan yang bisa melihat dan memahami, mencermati, muncul dan lenyap, ya, kemunculan dan kelenyapan fenomena. Nah, kebijaksanaan yang seperti inilah yang disebut dengan kualitas Sata Aryadhana. Tahapan latihan Vipassana ini disebut sebagai Udayabaya Nyana, ya, melihat kemunculan dan kelenyapan. Nah, dijelaskan bahwa Sata Aryadhana ini adalah harta orang suci, ya. Sata 7, Arya suci, Dana, ya. 7 kekayaan orang suci. Nah, sekarang balik ke pertanyaannya, mengapa ketujuh hal ini dikatakan sebagai kekayaan? Kemudian, mengapa sati atau perhatian penuh atau samadhi tidak termasuk di dalam kekayaan tersebut? Jadi pertanyaan berikutnya adalah, sati dan samadhi kenapa tidak dimasukkan ke dalam kekayaan tersebut? Ya, pertanyaan gitu. Nah, untuk menjawab dua pertanyaan ini, Bante ingin menjelaskan sutta yang berikutnya. Ya. Memang tidak dijelaskan kenapa dia disebut sebagai dana atau kekayaan. Sedangkan di sutta sebelum ya Witthata Dana Sutta ini ada penjelasan tentang bala, 7 kekuatan. Di situ Buddha juga menyebutkan sadha juga ada 1 kekuatan ya. Kemudian di antara 7 Sata Aryadhana ya Buddha sebutkan 5 hal yang sama, 2 berbeda. 2 yang berbeda itu apa? Sati dan samadhi. Ya. Nah, tetapi Buddha sebut sati, samadhi, dan 5 hal yang lainnya. 5 hal yang lain itu apa? Saddha, sila, hiri, otapa, ya, dan sutta caga tidak disebutkan, tetapi panya disebutkan. Ya. Nah, kenapa lalu ya sutta dan caga bukan kekuatan, tetapi kekayaan, sedangkan sati dan samadhi merupakan kekuatan, tetapi bukan kekayaan. Nah, itu mungkin kita bisa analisa dari sutta yang berikutnya, yaitu Uga Sutta. Juga di kitab yang sama, ya, mereka berurutan. Ini sutta nomor 7. Nah, di Uga Sutta ini, Uga adalah seorang Perdana Menteri ya, dari Raja. Jadi dia adalah menteri yang terutama, ya, yang paling tinggi di kerajaan. Nah, Uga bertanya ke Buddha, ya, kenapa ya umat yang bernama Migara itu sangat kaya ya? Migara itu kayanya seperti apa Buddha tanya? Oh, kayanya itu dia punya 100.000 emas. Nggak perlu diomong berapa peraknya. Kalau emas aja punya 100.000, peraknya mungkin lebih banyak lagi ya. Nah, terus Buddha juga nggak menjelaskan kenapa Migara jadi kaya, tetapi Buddha malah menjelaskan bahwa memang betul ya Megara itu kaya ya. Tapi kekayaan yang seperti itu bisa hilang. Bisa hilang oleh api, oleh air ya, oleh raja, oleh pencuri,
oleh pewaris yang tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Ya. Nah, tetapi ada kekayaan yang tidak bisa ya hilang atau rusak atau menurun ya karena api, air, oleh raja, oleh pencuri, oleh pewaris yang tidak bertanggung jawab. Apakah kekayaan itu? Nah, Buddha sebut bahwa ada 7 kekayaan tadi ya, Sata Aryadhana. Nah, dari sini juga kita bisa tahu bahwa apa? Kekayaan di sini ya tidak diukur dari segi materi ya. Nah, mungkin aja seseorang bisa kaya secara materi, tetapi tidak kaya dari sudut pandang Buddha. Nah, juga ada dijelaskan bahwa ada seorang pengemis ya. Pengemis ini setelah mendengarkan Dhamma, dia mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Jadi dia menjadi orang suci yang tingkat pertama ya. Kemudian Saka. Saka ingin mengetes ya. Apakah betul dia sudah menjadi seorang Sotapanna? Jadi Saka Raja Dewa dia datang ke pengemis tersebut dia memberikan apa ya janji ya. Kalau kamu mau bilang ya, kalau kamu bersedia bilang bahwa Buddha itu sesungguhnya bukan arahat, bukan seorang Buddha, ya. Kemudian Dhamma itu palsu, Sangha itu adalah bukan sangka suci ya. Kalau kamu bersedia bilang seperti itu, maka saya akan buat kamu jadi orang yang kaya di dunia ini. Ya. Nah, terus si pengemis tersebut bilang ke Saka bahwa siapa yang bilang saya ini miskin, dia bilang gitu ya. Saya ini kaya. Oh, kayanya apa ya? Kayanya yaitu 7 kekayaan orang suci. Ya. Jadi kadang seseorang itu bisa miskin secara materi, tetapi kaya secara apa? Batin. Nah, sifat dari kekayaan adalah bisa diambil ya, atau bisa hancur, bisa hilang ya karena api, air, karena pewaris yang tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, itu sifat dari kekayaan. Nah, tapi kekayaan yang di sini ya disebut sebagai Sata Aryadhana. Kenapa disebut sebagai kekayaan ya? Karena 7 ini dimiliki oleh seorang yang suci. Orang yang suci pasti memiliki 7 ini. Dan kekayaan yang seperti ini tidak hilang. Ya. Artinya adalah kualitas batin yang seperti ini selalu dimiliki oleh orang yang suci, apakah dia Sotapanna atau Arahat. Nah, kita ulang lagi, berarti orang suci ya akan otomatis ya memiliki atau secara natural, secara alami memiliki 7 kualitas batin ini. Yaitu apa? Keyakinan yang tidak tergoyahkan kepada Buddha Dhamma Sangha. Kemudian sila yang tidak rusak, perihal 5 sila ya. 5 sila tidak mungkin terlanggar lagi. Kemudian juga hiri otapa ya. Rasa malu, rasa takut berbuat jahat itu tidak akan tergoyahkan lagi. Jadi punya hiri otapa yang kuat. Oleh sebab itu, ya orang suci juga karena memiliki hiri otapa yang kuat, maka tidak akan terjatuh juga ke alam penderitaan. Kenapa? Karena tidak mungkin lagi melakukan sesuatu yang terlalu berat kamanya hingga bisa menjatuhkan ke alam penderitaan, ya, karena hiri otapa yang kuat. Nah, kemudian yang kelima apa? Sutta, pembelajaran. Dia secara naluri, secara alami ya, apa yang didengar ya, apa yang dipelajari, apa yang dipahami ya, khususnya Dhamma, itu akan selalu diingat, berusaha direfleksi atau direnungkan, kemudian direalisasi. Oleh sebab itu, meskipun dia lalai pun ya, pasti akan jalannya itu pelan-pelan akan menjadi seorang arahat atau betul-betul terbebas dari samsara. Nah, yang kemudian caga, kemurah hatian atau kedermawanan. Itu sudah pasti katanya ya, seorang Sotapanna bahkan sekalipun ya, jika ada kesempatan untuk berdana, dia pasti akan berdana. Kalau melihat ada orang yang butuh bantuan, dia akan bantu, dia akan berusaha berdana. Nah, itu sebabnya juga di dalam Winaya ya dijelaskan bahwa seorang biku ya tidak boleh pergi ke tempat seorang Arya, umat awam ya, tapi yang sudah mencapai tingkat kesucian, khususnya yang sudah dinyatakan miskin. Karena apa? Setiap kali biku yang datang pasti dia akan berusaha memberi.
Nah, kalau banyak biku yang datang kan nanti dia jadi mengorbankan ya kekayaan dia sendiri akhirnya. Ya, jadi dia akan menderita. Nah, supaya dia tidak menderita dari sangganya yang toleransi tidak pergi ke tempat dia kecuali dia mengundang ya. Dia mengundang atau kecuali bikunya sakit dan lain sebagainya. Nah, itu ada perihal winaya. Nah, karena apa? Karena mereka pasti akan selalu berusaha memberi meskipun sedikit. Nah, yang berikutnya adalah panya. Kebijaksanaan seorang sotapana sekalipun ya tidak akan luntur, tidak akan berkurang. Ya, dijelaskan di dalam Wisuddhimagga juga menjelaskan bahwa kalau drop ya, kalau kekuatan batinnya drop sekalipun ya, dia tidak akan drop terlalu jauh. Ya. Selalu di level Udayabaya Nyana, ya. Minimal ya, di level melihat kemunculan dan kelenyapan dari fenomena. Ya, kalau sering berlatih ya, bisa juga dipertahankan di tahap Bhangganyana, hanya melihat lenyapnya saja, atau di tahap Sangkarupekanyana, ya, sudah paling dekat ke Maggaphalanyana. Nah, itu dijelaskan demikian. Jadi, itu sebabnya ya kekayaan ini adalah kekayaan yang tidak bisa hilang, ya, tidak menurun. Yang ada juga semakin bertambah. Nah, itulah sifat dari kekayaan ini. Nah, sedangkan sifat dari kekuatan, ya misalnya sati dan samadhi. Kita juga tahu bahwa ada beberapa jenis Arya. Misalnya, seorang Sotapana juga ada beberapa jenis. Ada yang sampai 7 kehidupan pun ya. Maksimum 7 kehidupan baru mencapai tingkat kesucian yang terakhir. Nah, itu dijelaskan bahwa karena lalai ya. Karena masih melekat. Misalnya juga anagami, ada beberapa jenis anagami. Sakadagami juga ada beberapa jenis. Nah, jenis-jenis ini semua dipengaruhi oleh kekuatan batin mereka. Ya. Nah, dijelaskan misalnya seperti anagami, ada yang mencapai arahat di awal kehidupan. Nah, tapi kalau dia lalai, kalau dia lupa diri ya, dia akan mencapai di pertengahan kehidupannya. Nah, atau kalau lebih lalai lagi di akhir kehidupannya. Nah, jadi perihal sati ya kita tahu bahwa kadang-kadang mereka juga masih bisa lalai ya. Nah, jadi misalnya di alam dewa juga masih bisa lalai. Nah, oleh sebab itu sati meskipun mereka rata-rata punya sati ya, tapi sati itu bisa agak terlambat kemunculannya ya. Jadi kadang bisa mempengaruhi. Nah, untuk samadhi juga dijelaskan bahwa tidak semua ya. Nah, karena samadhi ya dijelaskan Buddha di sutta sebelumnya ya, bahwa samadhi ini adalah jana 1, jana 2, jana 3, jana 4. Sebagai samadhi bala katanya ya, sebagai kekuatan. Nah, jadi kalau kita analisa ya bahwa setiap orang suci tidak selalu semua punya samadhi. Bahkan ada yang arahat namanya sukawipasaka ya, artinya hanya punya upacara samadhi saja, tidak punya jhana samadhi. Oleh sebab itu, karena samadhi ini secara spesifik menjelaskan tentang jhana 1, 2, 3, 4, ya, makanya kekuatan ya, samadhi itu tidak dimiliki oleh semua Arya. Nah, tetapi semua Arya memiliki 7 kekayaan orang suci ini. Nah, itulah penjelasan Bante di dalam program Dhammakatha kali ini.